Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua, ada Bro Ayung, ada Biru di sini. Biasanya juga di sini digantikan sama Bro Ogan, teman barunya Bro Ayung. Jadi terima kasih banyak buat kawan-kawan yang masih stay tune, masih nongkrongin Ngobrol Horor. Terima kasih banyak semuanya, apapun itu supportnya. Baik, langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah atau mau langsung cerita juga boleh. Monggo, terserah. Baik, terima kasih Mas Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru, ada saya di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Betul. Ya, Ada cerita apa hari ini? Mau ditanyain dulu atau nanti? silakan Silakan. ditanya. Bro Ayung ada cerita apa hari ini? Ada sebuah cerita. Cerita ini didapat beberapa hari yang lalu lah. Cerita-cerita orang lama sebenarnya. Saya bilang orang lama karena sebenarnya nggak terlalu tua, masih mbak-mbak lah di atas saya. Saya tua ya. Ya tua wis bisa dibilang Bro Ayung, begitu. sorry. Iya. Mau nanya, mau pesan mie enggak? Boleh, Vi. Boleh ya? Iya. Sebentar ya. Cerita aja dulu, biarin Jangan aja. nggak diirisin itu ya, Vi. Apanya? Oh, jangan kasih cabai, jangan ngeri, kasih cabai. ngeri, Ya. ngeri. Oke. Iya. Mas Bi katanya mau Sebentar pesen ini dulu. mau ngomong nanti ikut Oke. ke record. Tak lepas dulu. Baik, Mas Bi mau pesen mie dulu di depan sama teman-teman yang ada di muka sana. Senang sekali dia kalau sama mie ayam, mie tek-tek, sejenis mie seperti itulah. Mungkin buat ngisi bahan bakar ya Mas Bi ya. Betul. Ya. Oke. Cuma di ngobor yang begini. Ini bebas mau Di makan, tengah-tengah mau cerita ngapain. pesen mie. Ya. Lapar soalnya. Kadang-kadang tukang tahu bulat lewat depan sini gitu kan. Tapi kita cuekin Kita gitu. Ya. cuekin. Oke, ini cerita ya Bi ya. Ini tadi namanya Mbak Siti. Mbak Siti itu umuran sekitar ya 40-an tahun atau kurang lah seperti itu. Jadi beliau mengisahkan tentang kehidupan katanya. Ya. Jadi karena ngumpul-ngumpul waktu itu, mbuh dilalahnya, mbuh karena apa? Orang banyak yang tadinya pada pedot itu kabel-kabelnya itu pada nyambung, ngomongnya pada bener dilalai gitu loh. Yang biasanya ngerasani, yang biasanya ngomong-ngomong yang nggak penting, politik lah, ngomongin yang macam-macam yang jauh-jauh sana, itu mungkin efek dari daging kurban atau apa ya. Pengen ngomong-ngomongnya yang bener-bener ibu-ibu tak dengerin tapi kok ternyata ini horor, mendekat kan. Amit sewu Naundi kapan seakan-akan aku interest banget sama ceritanya padahal tak catetin semua Bi. Nah itu namanya Mbak Siti. Jadi dia mengisahkan begini, sebenarnya buat nenangin salah seorang yang memang lagi gundah gulana waktu itu, yang masih adik-adikan dia jauh karena ada kemelut dalam keluarga, masalah mertua, masalah keluarga begini begitulah. Ternyata susah banget, stres, aku pengen pindah, pengen hengkang kalau enggak keluar dari planet bumi ini karena terlalu penat menghadapi mertua seperti itu. Akhirnya Mbak Siti ya tadi ya. Ini dia Pak Siti mengisahkan, saya itu dulu Mbak, kalau saya kakak itu cantik ya, kakak itu cantik yang suka banyak banget. Jadi kalau zaman-zaman dulu lagi belum ada HP Android kayak sekarang, lampu ya jarang-jarang lah seperti itu. Kakak saya udah buat rebutan dari cowok sana sini yang pakai motor dulu zamannya Grand, masih itu keren banget. Yang lainnya nyepeda, ada yang jalan kaki, tapi ngapel ya itu padahal yang merasa memiliki sepihak atau gimana ceritanya ya. Jadi kalau ngapel rombong-rombong orang 6, orang 7 dari kampung mana kayak gitu, itu kayaknya cowoknya ini semua cowoknya kakak saya. Seakan-akan mereka ngakunya cowoknya semua gitu loh. Padahal mah ditemuin aja enggak. Ngapel semua gitu. Iya, ngapel gabungan. Jadi paling dilirik, ada tamu, itu udah berarti ngapel dan pacarnya. Semua ya cinta sepihak semua kayak gitu. Nah, sampai yayu saya itu akhirnya menambatkan pilihan hatinya lah ya. Dan menurut saya itu rada gegabah karena aja ngileng ganteng etok yuk gitu loh. Sering kan nggak jauh umurnya seperti itulah. Saya lebih muda tapi lebih agak berpikiran matang. Kalau itu tetap tak pakai bibit bebet bobot karena nanti yang untung saya sendiri sebagai perempuan kayak gitu kata Mbak Siti. Nah akhirnya Yayu itu menikah dan alhasil belum lama menjalin pernikahan 1-2 tahun pisah.
dan suaminya bla 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 bla, pokoknya nggak enak, dia akhirnya hengkang ke Jakarta mencari kehidupan yang baru lah seperti itu. Saya nggak mau seperti itu, Mas. Jadi kan kalau dari penampakannya berarti yang suka juga banyak. Yang nggak banyak, tapi terutama pemuda-pemuda sini katanya begitu. Dari yang modelnya A sampai mungkin pada kenal lah 1-2 itu pada ngerebutin saya dalam artian pengen supaya jadi cowoknya. Cuman ini zaman rada bergeser, mereka lebih soliter, lebih pribadi gitu ngomongnya. Walaupun ya kalau di depan teman satu sama yang lain itu ngakunya enggak suka sama si Siti. Siti apaan? Kencingnya aja aku tahu, lihat begitu. Aku nggak main lokalan gitu. Nggak main lokalan. Iya gitu. Iya, tapi ntar kalau misalnya pribadi kayak gitu, tahu-tahu ada geletak kayak gitu kan, disesepin kertas biru love you kayak gitu. Nanti ada lagi yang lain seperti itulah, garing banget Mas. Tapi saya bahagia. Cuman kan tak seleksi. Oh ini dari 1 orang, 2-3 orang. Ini serius banget, orangnya baik. Susah Mas, melarat gitu loh, melarat, gak punya masa depan lah, males lagi modelnya seperti itu, banyak ngomong toh gede, tak sweeping, tapi nggak tak sakiti hatinya. Ini madan ganteng, tapi kayaknya melu orang tua, wartegan ikut orang tua doang, nggak ada, dia itu pengen jadi mandiri nggak ada. Saya tetap tak kesampingan sampai 1 orang ini yang justru agak dingin. Jadi dia bukan tipe romantis, tapi kalem, menang kayak gitu, tapi dari keluarga terakhir atasnya, yaitu warisnya, sawahnya, apa itu banyak. Terus dia juga orangnya rajin, pekerjaannya juga bagus. Aku sebenarnya ngeklik sama si pria tersebut, sebut saja namanya Doni lah. Jangan di zaman itu Doni Wagu. Risman kalau di film dulu yang pompeng-pompengnya banyak banget tapi itu panggilnya Riz kan enak. Oh iya Mas Riz, saya milihnya Mas Riz tapi nggak terkata, nggak mau menyakiti yang lain. Tapi uang persaingan kayak gitu ya, ketika saya ketahuan mau deket sama si Mas Riz, yang lain ngomong kontoro bakal dodi karo si Riz, kamu nggak bakalan jadi sama Riz mah pacarnya banyak ini dan saya nggak peduli, saya tahu Riz pacarnya banyak. Maksudnya kalau di luar kota katanya lelaki ya lumrah lah pacar sana sini. Saya juga sebenarnya sama, mereka nggak tahu aja katanya begitu. Asem di tahun itu loh, Bi. Akhirnya apa? Saya horor apa enggak ini ya. Jadi ketemuan lah mereka difasilitasi 1 orang yang paling gacor dan paling wagu. Karena kemungkinan dia nggak bakalan kepilih. Wis hari kayak caranya, kalau caranya kayak gini, yang seneng sama si Siti itu 5 orang kumpul, Bi. Kumpul dan tang ting tong, kamu itu mau milih siapa? Katakan biar yang lain itu lega. Milihnya si Riz. Yang lain itu gugur semua dan memang mereka berteman semua. Yang ngumpulin siapa? Ya tadi yang paling wagu, susah lagi gitu. Yang iya. dia kemungkinan nggak dapat kayak gitu lebih. Daripada kita ngarep ngambang gitu kan, mending kumpulin udah pilih yang mana. Betul, gitu. Sita Sepia kan nggak enak, apalagi nanti ngelihat jalan, lihat perawakannya begini saat apa mocok kayak apa, dia udah nggak sana-sana kan. Nah saya sebenarnya kalau dari sosok pribadinya ya, saya memang suka dari melihat bibit bobotnya. Tapi kalau dari orangnya romantis saja enggak, pacaran juga long distance, ya saya kurang patia srek sebenarnya Mas. Nah di samping itu orang tuanya sangat tidak menyukai saya, sangat tidak merestui saya. Tapi nggak tahu di situ yang tak pikir si Mas Riz itu bercandaan ya, iseng-iseng kayak yang lain mungkin pengennya tubuh saya atau yang lain-lain lah. Ternyata dia serius meyakinkan, bahkan disaksikan oleh temennya pernah berantem sama orang tua. Saya kalau nggak dibolehin sama Siti, saya nggak akan pulang selamanya ke rumah ini. Wes kan. Nah mungkin ini praduga ya, orang tuanya yang orang kaya itu menghalangi atau nggak menginginkan saya jadi mantu. Jadi pada saat pernikahan akhirnya menikah setelah 8 tahun pacaran, Bi. Dan 8 tahun pacaran itu Mas Riz sebenarnya tahu atau enggak ya, saya itu selingkuh sampai 3-4 kali katanya. Dia juga begitu. Tapi mungkin jodoh ya ditemukan seperti itu. Memang serius menikah. Nah dalam prosesi pernikahan tersebut yang ala dulu ya, di mana pernikahan kalau sekarang itu jarang yang nonton kecuali di gedung orang gedean gitu ya. Di kampung-kampung kan paling keluarga deket tok. Oh dulu kan yang nonton banyak di jendela pada ngamplay begini, Bi. Mari kita sambut rambutnya pengantin baru dengan musik berirama malu-malu.
Kita doakan Semoga hidupnya berbahagia. Akadir pengantin baru. Pengantin Kawan-kawan baru. yang mau dengar lagunya itu browsing aja di YouTube. Kalau lagu itu keluar biasanya lagi jejeran pasti. Iya, betul. Kalau ada kebogiro dung 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 sarahan. Ada sarahan gitu ya. Saya pas lagi main seru kayak apapun langsung tak tinggal. Padahal bukan keluarga, langsung nonton aja bahagia sambil ngangen-ngangenin. Jadi mantan kayak tapi bukan pengen jadi mantannya. Jajan nugget itulah makanan itu jajan, terus di belakang ada bandeng daging. Dapat apa enggak ya mbak saya yang ngewangi senoman gitu loh. Lanjut lagi ya. Nah itu saya akhirnya menikah mas, dan saya tahu juga. Tapi sebenarnya waktu itu saya nggak melihat ada raut yang dari calon mertua waktu karena belum akad kan calon mertua. Dia itu setuju atau enggak? Apakah ini jangan-jangan hanya isu-isu yang dihembus cowok-cowok lain yang nggak ngedapatin saya gitu loh. Pas saya kan keluarga besar ya, bukan keluarga sugih. Besar nggak harus sugih loh mas. Iya benar. Yang keluarganya banyak maksudnya. Iya. Nah itu pada datang ke sana prosesi pernikahan saya itu. Ketika saya mau didandanin ala pengantin Jawa itu Solo Basahan atau apalah seperti itu, jadi di gelungan ini nanti dikasih melati kembang-kembang macam-macam. Datanglah, pertama saya merasa ada hati itu, ini dagdikduk bukan saya dagdikduknya Gamang mau nikah nanti menghadapi pernikahan seperti itu. Bukan, saya nggak merasa, tapi dagdikduk ini saya merasakan ketika ada energi gelap. Katanya seperti itu ngomonginnya dengan energi gelap terang paham. Kayak aku bisa beru setan katanya begitu. Kayak gini saya beru setan. Memang mbak di sini ada setan. Kon setan katanya. Aku katanya setan. Ya orang-orang setan kan banyak mas. Ada yang di dalam diri manusia, di dalam jin ya. Yang jelek-jelek yang setan katanya begitu. Enggak, maksudnya kalau ada yang jelek-jelek saya kerasa tapi berdebar dengan mbak di sini mas dikduk mumbul-mumbul begitu kan. Lihat gini enggak? Yang enggak nyampe di gini ya, dia yang langsung ngasih tahu. Nah itu langsung akhirnya enggak sih. Oh berdebar. Iya kan ini deg-deg katanya sambil gini deg-deg. Oke. Saat itu sampai deg-degan tapi bukan karena mau menikah. Iya, saya ada hawa yang gak enak mendekat. Saya lingak-linguk di depan tiolet kuna kayak loh. Jangan-jangan nanti melodot dari kaca kayak yang di film-film. Enggak, adanya bayangan saya. Dan kalau memang ada yang lain, selepatan bayangan pun kadang saya nangkep yang gak enak. Ada aroma setanggi segala macam orang kuna ya. Rame musik. Tahun berapaan itu bro? Tahun ya. Umur berapa ya? 40-an tadi ya? 40-an kemungkinan menikah misalkan muda 20 tahun yang lalu. Berarti tahun 2000-an ya? Iya 20-an, 2000 yang lalu. 20 tahun yang lalu mungkin. Anaknya udah banyak juga sih. Saya itu deg-deg ini apa? Nah ini kamar, kalau ruang ini pintu kebuka begini ya. Nanti saya cuma bisa ngeliat tembok. Karena ya itu ya kayak sampingnya kamar itu kan langsung tembok nanti ke belakang. Saya curiga nanti bakal keluar dari sini yang distract saya ini loh yang bikin gak enak. Tapi lagi-lagi perias dan setelah deket saya nggak ngerasa apapun. Asistennya enggak juga. Mas saya niliki siap dan ini mulai dan yang mas saya tiap hari saya ketemu mana ada energi yang seperti itu. Pas saya udah semakin ini mas dikduk nggak karuannya. Ini muncul, nyai tua banget bang. Saya aja nggak ngeliat karena saking cepernya katanya. Jadi dia didudukan di depan diolet, bangkunya agak tinggi begitu ya. Saya disuruhnya dekek begini duduknya, jangan melentung. Sayangnya nanti orang ayu, orang pantes, sing anggun katanya begitu. Saya baru nyadar mas, lebaynya. Sebule aku ayu, pantesan gue rebutan wong 5. Iya wis gak apa-apa. Iya mbak, memang sampean ayu, aku bilang kayak gitu kan. Nah saya degek begini, kayak hawa itu yang gak enak semakin deket banget. Kayak tunggu, tau bokot-copok katanya seperti itu. Kayak tunggu, ada suara kayak gitu, ini. Kayak tunggu, seperti itu. Langsung ditaruh di mejanya. Itu bungkusan, jadi dari daun mungkin kalau lempitannya lebar begitu nggak sobek, mungkin daunnya jati, pisang keluduk, pisang keluduk, daun pisang. Iya, jadi di peniti
biting, dibiting Apa namanya ya itu? apa ya? Iya, biting bener. Biting, dibitingin depannya, dilidiin. Terus yang di bagian bawah kayak dibrengkos begitu tekuk. Kayak tunggu, siapa ya? Nah, sama periasnya, oh kembang. Jadi nanti supaya manglingi katanya begitu. Men manglingi aja sini ada diputune aku besok. Itu dari pihak sana. Tapi sepetahuku dia juga bukan keluarga. Tapi yang aku ngerti dia orang pintar kayaknya. Dari cerita-cerita emak gitu. Orangnya model saya ketemu juga nggak pernah. Tapi ya kagetnya mau canda banget loh, dunggul kayak gini, dikit-dikit. Tapi jalan nggak pakai tongkat. Langsung kita tunggu duk. Iya, ini hawanya yang gak enak itu dari sini. Saya khawatir. Berarti Mbak Siti mangke ngagemnya niki ya nanti dipakai yang tambahan buat bunga ini, berarti tambahan dan ini itu. Ini sukriwis, sebut saja seperti itu. Iya Mbak, saya hanya bisa mengiyakan sama omongannya pelatih apa? Perias, bukan pelatih, sama perias itu. Nah, selang berapa lama semuanya udah rapi, saya udah pakai kemben, nanti tambahan yang lain-lain nggak tahu lah. Gantian bagian ini sanggul apa ya, aku lupa mau ditaruhin kembang yang dari situ. Tahu-tahu saya lihatnya berlari mungkin ya lilik saya yang dari Brebes itu setengah berlari itu kayak nyenggol-nyenggolin orang yang lagi repot-repot. Mikir, kondisi mikir. Dia itu buru-buru banget langsung ke kamar saya. Nggak pakai assalamualaikum, nggak pakai apa. Aja tunggu, langsung digituin. Jangan dipakai. Kayak kamu nggak ngerti apa aja katanya seperti itu. Kayak kamu nggak ngerti apa sih, Lik? Aku lagi hawanya nggak jelas. Kamu pasti ngerti. Apa sih Pak? Digituin sama periasnya. Oh nggak apa-apa, dia pokoknya supaya si Sitinya ngerti aja, tapi kalau periasnya jangan sampai ngerti nanti bocor kemana-mana kan. Akhirnya Mbak ngapunten, ini melatih sama kembang-kembang yang lain yang jenengan bawa emang nggak cukup, saya udah ngitung semuanya untuk ini, yang lain nanti nimbal pindah ke riasan kayak yang lain memang bulannya haji begitu kan. Kalau buatnya jenengan itu cukup. Ya wis, ini maksudnya yang di brengkosan ini, yang di daun ini mau saya taruh di kamar aja nanti. Lagi kamar, iya kamar ini, enggak maksudnya buat nanti katanya begitu. Oh ya udah, tapi si nenek itu pas lagi si liliknya datang, wong tua kayak bisa hilang begitu aja loh Bi. Katanya harusnya nabrak atau dia itu ada utuk-utuk keluar dari kamar itu yang datangnya lagi rame. Tapi ketika itu masuk menit mungkin hitungan, dia keluarnya kapan. Saya tak umpetin masih tak pangku begini dan di sini tambah dok mikir ini di sini nih kami mana nggak ketahuan, perginya nggak ketahuan. Pas lilik saya keluar, saya bisa dengar jelas banget suara Nini Karmi lagi tanpa ada orangnya. Pokoknya tunggu hari dadi putu nyenyong. Kalau mau jadi cucunya saya harus dipakai. Aku mengatakan dalam hati, apakah ini batin? Tapi ya dengar suaranya. Aku ngomong, iya kayak gitu, Bi. Apa Mbak? Ini nggak dengar, si perias nggak dengar suara apapun. Tetap tak pegang, wis kan. Setelah saya itu selesai riasan semua, di sana musik udah kayak tadi. Itu malam ya berarti ya? Jejeran ya malam habis maghrib itulah kayak gitu. Jadi zaman dulu musiknya begitu, orang banyak yang nonton. Ya 100 hari memang ratu banget lah jam itu. Tapi ya hawanya mistik banget bisa. Ya kalau kita nonton juga dulu kan suasana seperti itu. Nah ketika saya mau keluar, suami udah didandain, udah duduk duluan begitu ya. Saya direndeng-rendeng di pedang-pedang begini. Saya mau naruh ini bungkusan tadi, si daun pisang tadi. Dilalahnya yang lempitan belakang ini copot. Biting yang depan juga copot begitu aja, Bi. Ngeprol begitu. Dan itu semua kaget di situ. Apalagi saya melati dan kuncup-kuncup yang lain itu yang seger-seger banget. Itu bisa tumpah begitu dalam bangkuan, busuk. Saat itu busuk, benar-benar busuk. Bukan kalau misalnya kembang
layu terus Kering ya. kan kering terus baunya ya masih menyisakan bau kembang. Kalau enggak itu kayak bau mayat. Anehnya kayak bau mayat seperti itulah. Jadi busuk terus kayak gitu banget. Udah gitu saya ada peristiwa lagi menikahnya, Mbak. Enggak, semuanya lancar, malah kecurigaan saya hilang. Apakah ini diserang atau diapain sama ini itu yang merintah apa? Saya spekulasinya banyak tapi kalah sama bahagianya. Karena memang situasi seperti itu saya juga harus dukung suami, dukung keluarga gitu. Selesai ijab kabul, nggak ada sesuatu yang berarti banget. Ada mungkin ya Mas, tapi ini saru, jangan diceritain pas bercintanya mungkin nggak diceritain itunya. Wong ini saru katanya begitu sih ya. Saya itu akhirnya dari pernikahan tersebut tinggallah di rumah saya. Berarti suami yang ikut ke saya gitu. Nah, wong begitu ya Mas ya. Lama-lamanya melentis apa? Hamil karena entah diapain kan hamil. Meteng, menjuluk bi. Ya itu saya meteng dan bla 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 bla, nggak ada suatu peristiwa yang aneh-aneh lagi. Saya itu melahirkan. Oh ya ada bi sebelumnya. Setelah malam pertama, terus saya itu tragek layos apa tenda udah dicopot semua. Bapak saya itu sehat sebenarnya. Bapak itu di belakang. Ya namanya beres-beres orang lubaran, selesaian orang hajatan kan banyak kayu bekas yang dibelah-belahin apa. Dia itu kepaduk. Kepala lagi jalan itu kayak kesandung. Tapi menurut saya kayak nggak wajar. Wong banyak yang nyaksiin itu nggak ada kayu menghalangi atau apa, dia jatuh sendiri. Lukanya itu gede di kaki begitu, dan langsung seketika di waktu itu ya medis ya puskesmas ya buka, dokter juga dibawa ke dokter tapi langsung membusuk, kakinya katanya membesar dan membusuk. Riwayat gula ada nggak Mbak? Ya mungkin ada tapi nggak seperti itu Mas, membusuknya nggak terlalu cepat. Sampai akhirnya ya kita tetap berobat, terus saya juga hamil. Sampai tentang waktu 9 bulan saya melahirkan, bapak itu semakin parah kakinya. Kalau misalnya dari rentang waktu pembusukannya cepat banget, tapi kesananya itu lambat. Tapi nggak sembuh-sembuh kayak gitu terus. Ini apa ya, banyak selentingan dari saudara, ini ada yang ngerjain. Adakah hubungannya sama kembang-kembang yang kemarin lagi saya nikah atau apa, saya nggak tahu. Kemudian saya itu anak lahir itu ada fenomena aneh. Kakinya bapak itu yang tadinya ya kalau dekat begitu ya baunya ya amis, bau-bau nggak sedap begitu ya, karena ada nanah dan lain-lain. Tapi setelah anak keluar itu timbulnya, saya nggak pernah nyium bau mayat sih, nggak pernah katanya. Kalau busuknya tikus ya, kalau misalnya tikus mati kayak gitu, itu lebih parah dari itu kakinya bersumber dari kakinya bapak. Setelah itu bocah keluar. Nah, semakin hari semakin kenceng, dan bukan radius kayak misalnya dari ruangan ini ya Mas, misalnya sampai duduk 4 meter di sana, saya nggak terlalu bau. Biasanya kan begitu. Seisi rumah baunya kayak gitu semua, kayak bau mayat banget. Dan bapak mulai mengadu kesakitan dan lain-lain. Akhirnya keputusan saya ya sama suami rundingan, ini anak harus butuh udara yang segar gitu kan, untuk pertumbuhannya masih kecil 20 hari apa 25 waktu itu, pindahlah ke mertua, ke rumahnya mertua. Nah disitulah saya sebenarnya dari sikapnya suami yang tadinya madan acuh, terus dia juga bukan seorang yang romantis, kadang ragu gitu loh, kok suami nggak terlalu respect banget kayak gini. Dia juga usahanya di Jakarta, apa saya nggak disuruh ke saudara saya, ditaruhnya di mertua begitu, ditinggal lagi. Sementara itu rumah kuna, di situ awal penderitaan saya menikah katanya. Jadi anak saya itu kebetulan diparing anak yang cengeng, mau bayi nggak ada yang nggak cengeng, apalagi sakit, apalagi kalau lagi pilek atau lagi kemana kan sering rewel seperti itu. Saya itu yang tadinya matanya ya kadang-kadang merasakan bau hawa yang gak enak, di situ kayak bener-bener dijembreng, dibuka begini,
semua yang ada di lingkungan itu, terutama di rumah itu saya ngelihat semua katanya. Dari wujud pocongan, gondoruwo, ada semua di situ. Dan kalau saya menyalahkan keluarganya suami, mereka enggak ngiwa, enggak ngiri, enggak apa, tapi si sosok itu kayak kadang-kadang datang nanti pergi. Mas, kayak gitu. Ya anak saya kan tambah sering jerit-jerit, sering nangis begitu. Kalau mereka lagi ngumpul, terutama saat malam, sore datang, nanti pagi kayak orang kerja loh, pada pulang. Saya kan penasaran, ini kemana? Saya urutin, paling kayak ada sosok begitu. Tapi saya nggak mau deket-deket. Ini larinya pasti ke kebun belakang kayak gitu terus tiap hari. Nah itu ya, mertua mulai keusik mungkin ya dengan bayi yang rewel. Terus saya kan tadinya harusnya bantuin pekerjaan orang tua, dia dagang, bungkus-bungkusin sayur atau buat apa, buat dibawa ke pasar gitu. Karena saya sering ngopeni bocah yang rewel ini, sering ada omongan yang nggak enak, bocah sungkanan, bocah males, mantu model apa dan lain-lain, udah mulai kebuka yang kayak gitu-gitunya. Terus ipar saya juga mulai kayak gitu. Saya udah goyang banget, tapi saya nggak mau cerita telepon ke suami di saat parah-parahnya. Waktu itu anak saya lagi belajar gulang-guling lah, mau onggok-onggong apa namanya itu. Saya itu mau masuk ke kamar, emang di dalam kamar ada kaca gede. Itu ada bayangan di kaca itu. Saya kalau kasur sebelah sana, jadi kayak pantulan begitu di kaca itu ada yang onggong-onggong, jadi kayak bayi onggong-onggong begitu. Kok ireng sih? Kok hitam, kok hitam. Perasaan anak saya mau bayi banyak kan pakainya putih semua kan. Terus baju paling pink atau yang lain, biru-biru muda. Bisa nih bayangannya ireng sih. Gue sih siapa? Saya mulai duk di sini kayak ngerasa lagi pas nikahan itu, rasanya kayak gitu. Saya ngelongoknya pelan-pelan banget, Mas. Saya lihat bayi saya nggak ada, piar-piaran men saya. Apakah jatuh? Kayaknya nggak mungkin, walaupun dia udah bisa ngonggok, tapi udah dipagar sama bandal-bandal yang tinggi. Kok nggak ada bayi saya? Colongok begitu. Ini bayangannya siapa? Bayangannya di kaca ada yang lagi onggong-onggong, tapi makhluk hitam, siluet hitam tok di kaca. Saya nyariin, Dede kamu di mana? Dede kamu di mana? Ma sampean bawa bayi saya atau apa? Enggak ada sautan sama sekali. Padahal kalau saya ngomong jangan teriak wis, itu rumah gemblandang gitu ya. Gaung. Ma pasti dengar. Apalagi itu malam hari, dia nggak mungkin keluar malam. Dia nggak ada sautan apa-apa, nggak ada tangisan bocah. Ketika saya nyariin ini bayangan asal dari mana? Jadi nggak ada refleksi sama sekali. Kalau kaca kan dia ngasih gambaran dari yang depannya kan. Ternyata saya puterin kasur, ada yang lagi ngomong, tapi bukan golongan kita. Serem teman, yakin serem teman katanya. Maksudnya primin, Mbak. Jadi ini kaca di sini, saya masuk ya kamar, pintu di sini ya, di kaca tuh kelihatan ada yang ngomong, bayi saya nggak ada. Saya muterin sambil nyari bayi apa jatuh atau gimana, ternyata ada yang lagi begini, wulu kabeh katanya, wulu semua itu. Dari tadi kelihatan, ngartinya aku tuh spray, memang ada yang warnanya gelap, terus nutupin apa, koper atau apa, ternyata itu dia lagi kayak gitu. Nongkrong atau apalah, posisinya kayak kebo seperti itu, lagi ngok. Astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak bisa ngomong, cuma dalam hati, kon siapa, kamu itu siapa? Tapi nggak bisa mangap. Kamu itu siapa? Dia cuma gerem-gerem, adanya di bagian bokong. Pokoknya saya bisa ngeliat di sini, bisa ngeliat dari kaca. Sini goyang, sana goyang, angel, kayak bukan mantulkan ini loh, bener-bener beda. Sini jauh lah dari kaca, ada berapa meter. Saya tok berani, kon sing nyolong bayi nyong ya, kamu yang ngambil bayinya aku. Gerem. Saya dapat kekuatan dari mana nggak tahu. Itu yang mungkin saya pikir itu bulu-bulu semua, cowok begini. Mungkin bagian kepalanya sampai di sini itu nempel pojokannya kasur. Sebentar. Oke. Nempel pojokannya kasur. Ya, bagian perut saya tuh nempel pojokannya kasur buat menjangkau mungkin area kepala. Wani Mbak, ora wani Mas, asline wong aku itu aja nggak bisa ngomong, udah ketakutan banget. Satunya Bang sama anak saya di mana, sama makhluk hitam itu, wong
nggak jelas aja udah takut apalagi. Tapi Mbu dapat keberanian dari mana? Saya tahu begini, karena agak jauh. Jadi ya sininya saya nyenggol itu makhluknya itu sendiri. Habis men, saya dingin banget katanya, dingin banget. Saya tahu kawan wani-wani ini ya bisa kayak diwali gribuk. Jadi kayak dia itu ke atasnya ngebalik itunya, saya nggak ngerti, kayak nggak sadar, posisi dia udah ngejegang begini. Setan tapi lucu mas, lucu. Saya ada gagahan waktu itu loh. Jadi, kok kayak gitu ngejegang? Ampun-ampunnya kayak gitu. Modelnya kayak nggak berdaya kucing dibalik begitu loh. Itu ternyata gadilnya itu kebalik ininya ke atas. Tapi kalau di sini nggak ada, dari pandangannya dia ya yang cerita, matanya merah. Oh ampun, mana bayi saya? Oh Nabi katanya, saya bukan yang ngambil. Akhirnya ibu saya itu dapat dari mana lagi lah, pokoknya tak sepak. Dia nggak ngomong tendang, orang sana kadang ngomongnya sepak. Makanya mungkin ada kata-kata sepak bola gitu ya. Itu kan dari sana, dari Lord Gading. Di sepak begini, kerasa mbak. Embu kayaknya ngepong, tapi dia ke sana. Itu mentalnya pun kayaknya ke area belakang, ke kebun yang tadi diceritakan. Saya baru keingat sama anak saya lagi. Dede di mana? Saat itu baru kedengaran. Apa itu ya? Terus ada yang berternit. Dede. Ada yang lanjut ya. Dede itu baru kedengaran ada suara anak kecil nangis. Dari tadi kok senyapot. Ini kayak bukan anak kecil baru nangis, tapi udah nangis lama gitu loh. Tapi kayak dimensi saya, kuping saya ditutup. Itu ternyata saya buru ada sama mbahnya. Bocah ditinggal, bocah kayak nangis, diomelin habis-habisan saya. Lagi digendong-gendong sama mertua. Katanya saya bocah kecil ditinggal, nangis jerit-jerit kok diem aja. Padahal saya lagi di WC, lagi keluar gitu loh, Bi. Jadi tinggal sebentar lah kayak gitu. Ma, aku nang buri, ma, beletmu yuman bertolong, ma, maaf, bocah kanti ngejar kayak gini. Itu dimarahin macam-macam. Dah, tapi kontak pikir-pikir kok bisanya aku nggak dengar. Nembe ngerti kon ya, katanya seperti itu. Itu janggal kok, kamu baru ngerti di sini begitu. Itu nggak tahu ada kabar dari mana, saya nggak pernah menceritakan ke suami. Dan saat itu juga saya ada kecewa loh, kok suami saya nggak begitu perhatian. Terus rumah kondisinya seperti itu, saya kok ditaruh di situ. Tahu-taunya nggak ada yang ngabarin, dia pulang siangnya. Terus yang keraguan saya itu suami kurang bertanggung jawab, kurang ngopeni saya. Saat itu saya melihat pilihan saya nggak salah kayak gitu loh. Jadi dia nggak tahu itu dapat kabar dari siapa. Saya nggak pernah cerita ngebeberin kejelekan orang tua atau di situ saya kayak apa. Di depan saya itu dia sangat membela saya, membela anak saya, terus ngomelin keluarganya loh maksudnya. Ma, ini istri saya baru melahirkan, butuh nutrisi, butuh macam-macam lah untuk pemulihan. Kok malah diperlakukan seperti ini dan lain-lain. Itu saya yakin saya nggak salah milih suami kayak gitu. Akhirnya saat itu juga saya diboyong lagi untuk pindah ke tempat semula, ke tempatnya bapak. Dan di tempat bapak ternyata udah nggak ada bau seperti itu lagi, bau-bau yang busuk-busuk begitu. Walaupun pada akhirnya setelah berapa bulan kemudian bapak saya meninggal. Dan semua itu nggak terjawab apa gitu. Sampai sekarang. Oke. Udah. Oke. Karena berhubung kita udah lapar, jadi coba aja. Minyak kayaknya udah datang. Baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semuanya. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian ini. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.